Selamat sore kepada sahabat sekalian petani jenang Nusantara dimanapun berada. Sore ini, hari ini, alhamdulillah kami saat ini berada di kafe. Rencana mau bincang-bincang soal bagaimana perkembangan budidaya tanaman jenang. Dan siang tadi kami sudah konfirmasi melalui Balai Besar BPKSDA Wilayah 1 Riau. Berkunjung lagi sekali lagi ke Gema guna untuk melihat langsung, karena kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa semuanya nih. Jadi saya perkenalkan saja, dari kanan saya beliau adalah Bapak Kabid Pak Hansen Siregar, Balai Besar BPKSDA Wilayah 1 Riau, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mas Putra. Ya, jadi mohon maaf Pak ini mengganggu waktunya nih. Pasti jadwal Bapak sangat sibuk sekali hari ini. Dan terima kasih sekali Pak, sore ini kita bisa ketemu. Dan di sebelah kiri saya beliau adalah Bapak Jalaluddin Ginting. Beliau adalah Ketua Umum DPP LPKRI BAI. Selamat sore Bapak. Sore Pak. Nah, yang ini paling ganteng, paling muda soalnya. Beliau adalah Bapak Fikri yang kebetulan stay di Jakarta. Dan agenda hari ini kenapa menjadi istimewa? Karena jarang sekali dan ini momen yang kita tunggu-tunggu. Beliau adalah calon investor eksportir ya, Pak Fikri ya, untuk resin jenang. Nah ini kayaknya sepertinya saya mulai dari Pak Hansen dulu nih Pak. Ya. Saya ingin tahu Pak, kira-kira program BPKSDA Pak Wilayah 1 Riau Pak, bisa kasih bocoran dikit nggak Pak untuk 2022? Ya, ya program kita selalu ada di tiap tahun ya. Ya. Cuman karena kawasan konservasi yang diampu oleh Balai Besar KSD Riau itu cukup banyak ya. Di Provinsi Riau ini ada berjumlah 13 unit kawasan. 13 unit. Ya, salah satunya itu Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling yang Mas Putra baru kunjungi itu. Iya, Pak, ya. Nah, khusus untuk di Bukit Rimbang Bukit Baling ini sebagai kawasan Suaka Marga Satwa itu kita fokus memberikan bantuan kepada masyarakat yang kita sebut dengan program kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi. Iya, kemitraan konservasi ini adalah salah satu program andalan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yaitu memberikan akses kelola bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan untuk bisa memanfaatkan kawasan konservasi dengan hasil hutan bukan kayu. HBK Pak ya? HBK. Nah, hasil hutan bukan kayu artinya bukan kayunya yang dimanfaatkan, tapi selain dari kayu misalnya madu, rotan, dan jernang Pak. Jernang. Nah itu dia. Jadi karena antusiasnya masyarakat terhadap komoditi tanaman jernang ini, kita selalu melakukan verifikasi sebelum memberikan bantuan agar bantuan dari pemerintah ini tidak sia-sia dan maksimal Pak ya? Dan maksimal. Jadi kita selidiki dulu nih sejauh mana niat mereka, kemudian keyakinan mereka untuk membudidayakan tanaman jernang di lahan yang berada di dalam kawasan konservasi tadi. Begitu kita sudah verifikasi dilakukan oleh penyuluh kita, makanya penyuluh ini melaporkan ke saya dan meyakinkan saya bahwa masyarakat bersiap. Kita bantulah jernang mulai tahun 2019. Nah, dari panjang Sungai Subayang itu ada 9 desa. 9 desa yang berada di ada yang berada di dalam kawasan. Memang sejak dahulunya mereka punya berdiam diri di sana dari nenek moyang mereka. Sebelum lokasi ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi, maka kita
tidak mengusir mereka. Justru kita menghargai tradisi atau kearifan lokal dari masyarakat itu untuk bisa bersama-sama menjaga kawasan konservasi. Iya. Nah, untuk itu pemerintah tidak hanya sekedar melarang, tapi pemerintah juga harus mengarahkan masyarakat memberi mereka alternatif supaya ada pendapatan. Iya, alternatif mata pencarian. Walaupun ini memang jernang ini ada periode tertentu sejak mereka tanam baru bisa dipanen, ya Pak. Betul Pak, betul. Cuman ketemulah satu kendala. Ya kita kan hanya memberikan menjawab aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat untuk tanaman jernang. Tapi kita juga nggak ngerti soal jernang, bagaimana membudidayakan jernang. Makanya ketemulah Pak Putra sebagai praktisi jernang untuk bisa mengarahkan agar tanaman jernang yang kami bantu itu bisa berhasil gitu. Dan bermanfaat ketika nanti itu sudah panen. Waktu Pak Putra kita ajak ke sana, ternyata ada satu kendala kan? Iya. Ya ada. Banyak sekali Pak. Tagarnya saya buat tagar itu. Satu langkah lagi petani jernang. Itu saya kutip lagi tadi. Satu langkah sejahtera kan itu kan, selangkah lagi. Iya, satu langkah lagi masyarakat petani jernang di SM Bukit Timbang Baling akan menuju kesejahteraan. Kita Pak tahan dulu Pak ya. Jadi saudara petani jernang sekalian dimanapun berada, beliaulah awal yang mengajak dari tim kita Pak Ketum itu untuk ngasih kesempatan Pak sebagai narasumber mengisi untuk meningkatkan kapasitas Pak ya waktu temanya. Jadi bagaimana supaya bantuan dari pemerintah ini bisa maksimal. Nah kita balik ke Pak Ketum nih dulu nih. Baik. Pak Ketua Umum Pak Jalaluddin Ginting. Nah setelah kita tadi Pak alhamdulillah dikasih kesempatan sama beliau langsung ekspansi ke sebagian binaan dari BPK Setiaguna 1 Riau Pak yang dikomandani sama Pak Hansen Siregar. Apa yang Bapak lihat di sana Pak? Potensi apa? Nah, jadi silakan Pak. Artinya begini, menurut saya sudah langsung tadi kita lihat ke lapangan Pak ya, walaupun itu hanya baru sekilas tidak langsung ke TKP. Betul. Hanya saja kita sudah melihat tadi bagian pinggiran petani jernang yang ada. Ya terutama kita dari wadah LPKRI BAI berharap ya sangat kepada pemerintah Provinsi Riau khususnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu berpulang kepada kita sendiri. Kenapa begitu saya katakan? Keinginan kita adalah sama dengan keinginan masyarakat itu bahwasanya masyarakat itu akan berhasil. Salah satu kita membudidaya jernang. Di hutan konservasi yang ada, yang sudah disiapkan di sana. Harapannya ini berhasil Pak. Nah, jalan solusinya untuk berhasil masyarakat agar masyarakat kita di sana itu tidak kecewa. Maka ini kembali kita kepada pembinaan daripada lembaga perlindungan konsumen itu sendiri. Yaitu kembali ke sini Pak ya? Ya, kembali kepada LPKRI BAI. Karena ini MOU-nya kepada LPKRI BAI tentang budidaya jernang, khususnya di Nusantara. Jadi untuk itu, nah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, berikan masyarakat itu agar masyarakat itu menjadi petani yang cerdas, agar jangan salah memilih bibit Bapak. Karena menentukan keberhasilan masyarakat itu adalah dari bibit. Salah kita memilih bibit, maka tidak akan pernah berhasil Pak. Nah itu pertama sekali. Baru yang kedua tentang penyuluhan dari LPKRI BAI, salah satu dari Pak Setap ahli pengembangan usaha. Baik Pak. Nah di LPKRI BAI ini ada 8 departemen ya Pak Kabit. Ada 8 departemen, salah satu departemen pengembangan usaha. Yaitu inilah salah satu yang sudah kita mulai membuka tentang budidaya jernang. Nah inilah harapan kita dengan kerjasama supaya masyarakat bisa berhasil. Alhamdulillah ini keluarga kita sudah hadir dari Jakarta. Pak Fikri Hekel Slian yang sudah hadir, yang insya Allah dalam waktu dekat ini bisa membantu masyarakat Provinsi Riau khususnya. Amin. Nah, dengan cepat untuk memberikan bagaimana masyarakat itu biar berhasil tentang jernang. Demikian. Baik Pak. Jadi saudara petani jernang dimanapun berada,
apapun yang kita lakukan jangan pernah berhenti. Pesan kita jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena bicara soal komoditi Cernang berarti ibarat makanan ini betul-betul fresh packing. Dan di sini alhamdulillah saya didukung langsung dengan Pak Kabid tingkat 1 Wilayah Riau BPKSDA, ada Pak Ketua Umum kita. Nah, ini yang wajib kita syukuri bersama bahwa mimpi kita semoga cepat menjadi kenyataan. Hadirnya beliau nih di tengah-tengah tim kita. Jadi tenaga kita saudara-saudara makin nambah sekarang ini. Beliau dari mewakili pemerintahan, suka mendukung kita. Beliau dari Ketua Umum lembaga juga seperti itu. Nah, hadir sosok Pak Fikri ini justru melengkapi nih Pak Fikri. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Waduh, ini Bapak seperti kearap-arapan ini. Masih muda. Masih muda. Baik Pak Fikri, setelah tadi kita langsung ekspansi ke lokasi Pak, perkebunan. Apa yang Bapak dapatkan Pak dari kegiatan yang langsung di backup oleh BPKSDA Wilayah 1 Riau? Yang pertama, jujur saya senang mendapat berita bahwa pemerintah sendiri mendukung program reboisasi konservasi sehingga proses dari hulu ke hilir itu bisa didukung sepenuhnya oleh pemerintah gitu. Wah, sip Pak. Betul, dan kita pun sebagai eksportir pun nyaman melihatnya gitu. Tidak ada kendala gitu. Berarti sekarang saya potong Pak sebentar. Ini sekarang sepertinya sudah berani membilang bahwa sebagai eksportir nampaknya nih. Iya, berarti deal Pak ya? Calon. Sabar. Amin Pak, kita aminin. Amin. Baik Pak. Silakan lanjut Pak. Ya, itu pertama. Yang kedua, saya lihat antusias petani juga lumayan meningkat. Iya. Lumayan tinggi juga tadi ketika survei lapangan ke Gema. Iya. Dan dari situ saya lihat insya Allah ini akan segera saya realisasikan lah. Baik Pak. Masya Allah. Jadi itu Pak Kabid, kita udah sama-sama dengar sendiri bahwa beliau bukanlah hanya segera survei saja Pak. Iya. Jadi beliau akan tangkap kesempatan yang tadi kita ke sana dan beliau sudah baca. Saya sudah mempresentasikan ke beliau berapa potensi yang ada di lahan konservasi yang kebetulan Bapak sini sudah Kabidnya. Nah, poin yang paling penting sebetulnya selain rencana-rencana kita ke depan, tapi masih ada satu lagi Pak ini yang harus mesti kami yakinkan kepada beliau. Kami rencana akan langsung ke penangkaran kita dari Kecambah. Ada di sana kan kebun tunjukan kita Pak. Jadi beliau ingin langsung tahu bagaimana dari proses A sampai Z. Seperti apa sih resin itu? Oh iya. Gitu. Seperti apa resin, dan beliau mau pastikan bahwa pulang nanti beliau langsung sangat berpikir. Kedua kali nanti kunjungan ke Aceh Pak. Aceh Pak. Ya, tepatnya saya nggak bisa ikut Pak itu. Jauh sekali. Walaupun saya udah pernah ke sana. Enggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak mengamini saja gitu. Kenapa? Karena amin Bapak itu tenaga buat kami Pak. Gitu. Kenapa saya sadar? Kami semua sadar bahwa bicara soal komoditi yang belum dikenal Pak, ini luar biasa Pak, luar biasa. Harus kasih pemahaman, sosialisasi, keyakinan. Jadi alhamdulillah hadirnya Pak Fikri di tengah-tengah tim kita Pak, ini saya anggap ini sudah finalnya Pak. Yang beliau masuk dari hulu hilir, bagaimana Bapak nanti memberi kesempatan kami dengan program 2022 dengan apa temanya tadi Pak? Yang sosialisasi tadi? Ya, kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi itu kami yakin ini akan lebih maksimal. Amin. Begitu. Jadi saya harapkan ini Pak, minta waktu nantinya kalau pada saat momen-momen seperti ini ada lagi Pak, bisa datang Pak ya. Minta waktunya. Ya, siap, saya siap. Ya. Amin. Pak, ketemu juga Pak Fikri. Jadi gini Mas, kami itu merasa belum puas untuk membantu masyarakat, karena kepuasan saya sendiri itu berada ketika masyarakat sudah dapat memanfaatkan hasilnya, hasil dari bantuan kami ya. Nah, itu rasa kepuasan saya. Jadi makanya sebenarnya yang kita ajak Pak Ahmad itu kita tidak punya biaya Pak, nggak ada biaya. Wah, itu sekarang jadi bocor nih ke saya Pak. Tapi kita usahakan bagaimana ya untuk menggantikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Lelahnya Pak Putra. Bahkan masyarakat itu antusias untuk belajar. Iya. Kita ajak mereka ke Pekanbaru nih Pak. Makanya Pak Putra, mana Pak? Tolonglah di press dulu biayanya. Ini nggak ada anggaran. Ya Pak, penting kita jalankan dulu. Nah ini, cuman waktu itu karena nggak kurang
maksimal karena Ya. biayanya kecil. Harusnya kita ke lapangan kunjungan betul. ke tempat persemaian. Betul, Pak. Tapi karena memang waktu Keterbatasan dan waktu. keterbatasan biaya juga. Budget, betul. Karena habis di ruangan semua belajarnya. Tapi di situ ada beberapa alat-alat peraga yang bisa disampaikan ke masyarakat. Nah, setelah selesai acara itu mereka masih bisik ke saya, Pak, kami belum puas Pak, ini masih Ya, pengen pasti, lagi. Pak. Iya. Ya. Untung saja kita dapat tawaran dari mitra tadi. Nah, saya nih nge-push ini supaya masukkan program ini. Nah, nanti kita akan undang lagi Mas Baik. Putra. Baik, Dan Bapak. mungkin ya ini akan agak lega sedikit. Kita sudah Durasinya lihat agak panjang, Pak. durasi agak Ah, panjang iya. dan akan disupport untuk mendukung biayanya gitu. Ya. Wah, terima kasih sekali nih. Tapi ya berapapun nanti ya terima aja. Siap, Pak. Memang sekarang bukanlah kita membicarakan masalah berapa nominalnya, Pak. Ya, tujuannya masyarakat itu Betul, bagaimana? karena kami meyakini, kita harus meyakini apa yang kita perjuangkan ini suatu ketika ini akan tertoreh, Pak, bahwa perjuangan ini bukanlah sia-sia. Betul Mas, konservasi itu bukan tanggung jawab pemerintah Iya, saja. saya sepakat, Pak. Kita harus berkolaborasi, Iya. punya integritas, Iya, gimana benar-benar gak apa yang menjadi roh dari konservasi itu sendiri Betul. sampai ke masyarakat. Karena konservasi itu bukan ilmu pasti, benar. bukan ilmu pasti loh. Mas. Konservasi itu adalah satu implementasi. Bagaimana kawasan hutan konservasi itu sendiri lestari, masyarakatnya juga harus sejahtera. Sejahtera. Bohong itu kalau hutannya bagus terus tetangganya masyarakatnya itu pada miskin semua. Itu taruh di mana muka saya nanti? Iya. Gitu loh. Betul. Ini bukan cerita bohong, tapi ini Iya. Pak Putra udah ke sana. Iya, loh? saya sudah ke sana. Nah, begitu Dan saya sulitnya rasakan mencapai ke sekali daerah Betul. itu dan butuh biaya besar. Hingga kita usahakan bagaimana Mas Putra harus sampai sana Siap. dan harus nginap gitu. Iya. Karena nggak bisa PP, nggak bisa pulang pergi karena untuk sampai ke ujung Butuh berjam-jam, desa Pak ya. butuh 7 5 jam. Oh iya, 6 jam, 7 jam. Ya, karena kita harus istirahat dulu kan, makan siang, Makan siang itu lanjut di apa? lagi Di pertengahan perjalanan. nginep Gitu. dari Jadi sana. Dan ini salah satu Pak Staf, salah satu adalah bagian daripada tanggung jawab daripada lembaga perlindungan ya konsumen. pastinya, Pak. Karena dari lembaga perlindungan konsumen ini adalah luas. Dalam hal perlindungan konsumen ini ya salah satu ini bagian pengembangan usahanya bagaimana biar konsumen itu menjadi cerdas. Yang dikatakan konsumen ini adalah masyarakat. Siapapun dia, apapun jabatannya, terlepas dari jabatannya dia adalah konsumen. Semua adalah konsumen. Hanya kita bahas adalah manusianya perlu hidup. Iya. Itu dia. Itu ranahnya perlindungan konsumen. Gitu. Perlindungan konsumen. Iya, benar. Lagi-lagi sebetulnya, Pak, kita ada 8 departemen melengkapi, Pak. Makanya tadi malam kami banyak sharing tentang bagaimana budaya jenang ini, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Pak, Ya, atas sama-sama, Pak. kesempatan Ya, saya yang juga diberikan. terima kasih nih. Ya, kepada Pak Hansen Siregar, kepada Pak Ketum, juga kepada Pak Fikri. Mungkin the next time-nya, Pak, kalau ada sesuatu yang mesti kita bincangkan, mudah-mudahan kita akan membuat acara-acara simpel seperti ini. Iya. Demikian, kepada sahabat petani jenang dimanapun berada, semangat terus, jangan berhenti. Percayalah, selangkah lagi menuju kesejahteraan. Selamat sore, salam Darah Naga, Salam darah. lestari. Salam lestari.